berupa seni bela diri atau pencaksilat yang dipadukan dengan gerakan dan amalan Karomatul Aulia dari Arab Saudi serta warisan sunnah Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwa perjuangan Islam semasa Rasulullah SAW masih hidup sering diwarnai dengan peperangan dengan memakai senjata tajam dan bela diri tangan kosong. Warga Pencak Thahiratul Amali kemudian banyak memperkuat pasukan tempur kerajaan Giri Kedaton, dan pada tanggal 9 September 1402 berganti nama menjadi Budi Suci yang dinaungi Sunan Giri. Dan bersama-sama pasukan Tawon pimpinan Sunan Kalijaga, Budi Suci juga pernah bergabung dengan pasukan Wali Songo di bawah komando Kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Fatah untuk menaklukkan kerajaan raksasa penguasa Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Pada masa penduduk kolonialis Belanda di negeri kita, Budi Suci sering bergabung dengan pasukan-pasukan yang dipimpin oleh guru-guru tarekat dan kiai-kiai pesantren untuk berperan aktif melawan penjajah. Salah satunya adalah pada tanggal 19 Juli 1825, warga Pencak Budi Suci dan perguruan silat yang lain serta sejumlah kelompok pasukan rakyat bersama-sama bergabung dalam pasukan yang bernama Resimen Jawa, yaitu mayoritas orang Muslim, Resimen Bugis dan Makassar dominan banyak yang Kristen, yang dikomandoi oleh Daeng Marewa, sedangkan Resimen Kelungkung Bali semuanya beragama Hindu, dan semua resimen maju di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah Belanda. Lambat laun pencaksilat Budi Suci semakin dikenal oleh masyarakat. Namun pertama berdiri, Budi Suci tidak memakai atau membuat lambang tertentu. Kami tidak tahu alasan yang jelas mengapa Budi Suci tidak membuat lambang perguruan. Mungkin saja sebab Budi Suci sering bernaung di bawah komando pasukan kerajaan, jadi lambangnya mengikuti panji-panji kerajaan. Hingga akhirnya pada era perjuangan dan era kemerdekaan Indonesia, beberapa lulusan atau warga terbaik pencaksilat Budi Suci yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, mencoba mengembangkan jurus-jurus Budi Suci dan membuat atau merangkai lambang Pencak Budi Suci. Bahkan terkadang ada yang menambah dan merubah nama Budi Suci dengan nama yang lain. Contohnya ada yang nama Budi Suci Internasional, Berkah Budi Suci, dan lain-lain. Dengan lambang yang berbeda-beda pula. Namun sebagian besar jurus-jurus tetap sama seperti pertama kali berdiri. Hanya saja ada beberapa jurus yang mengalami perkembangan. Ini semata karena memang pencaksilat adalah budaya bangsa yang terus mengalami perkembangan dan tidak bisa dibatasi perkembangannya. 2. Sejarah Perguruan Budi Suci Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diawali dari seorang Pak Bajan, beliau melakukan sayembara dengan isi sayembaranya, barang siapa saja yang bisa memotong rambutnya, maka jikalau dia seorang lelaki akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah bersamanya, dan jika seorang wanita maka akan dijadikan istrinya. Dan selama perjalanan sayembara tersebut, tak seorang pun yang mampu memotong rambut Pak Bajan, hingga Pak Bajan berjalan dan terus berjalan mengelilingi kota ke kota, sampailah ke daerah Banten. Langkah Pak Bajan terhenti di padepokan Siti Fatimah, seorang guru silat. Siti Fatimah adalah seorang pendekar guru silat. Pada saat itu juga Ibu Siti Fatimah sedang melakukan sayembara, yang dalam sayembaranya barang siapa yang bisa menyentuh tubuh Siti Fatimah dengan tanah yang diolesi arang, maka akan dijadikan suaminya. Kemudian Pak Bajan dan Ibu Siti Fatimah bertarung dengan sengit. Lalu tanpa disadari, rambut Pak Bajan terputus oleh golok Ibu Siti Fatimah, dan sayembara pun terhenti karena salah satu sayembara sudah terpenuhi. Dan Pak Bajan menepati janjinya untuk menikahi Ibu Siti Fatimah. Selanjutnya, setelah Pak Bajan dan Ibu Siti Fatimah menciptakan perguruan silat yang diberi nama Perguruan Pencaksilat Budi Suci, yang bermakna semua dari niat dan gerak yang suci. Gerakan dan jurus silatnya diciptakan oleh Ibu Siti Fatimah, sedangkan amalannya dari Pak Bajan, yang sebelumnya disebut juga dengan amalan 2 kali mosodo.
atau 2 kalimat syahadat. Kemudian Pak Fajan meneruskan ilmu silat budi suci kepada muridnya yang bernama Kiai Sidik, yang selanjutnya menyebar luas ke seluruh Nusantara, Singapura, dan Malaysia setelah perang kemerdekaan. Di antaranya penyebarannya di wilayah Nusantara antara lain yaitu tahun 1950. Tahun 1950 mulailah perjalanan panjang Kiai Sidik ke daerah Indramayu, Cirebon, dan Banten. Tahun 1952 di Pulau Seribu yang dilanjutkan di Jakarta tahun 1954. Tahun 1957 di Teluk Bangka, tahun 1962 di Tanjung Pinang. Tahun 1969 mengajar di Medan, tahun 1970 di Banyuwangi, tahun 1971 di Palembang yang dilanjutkan Semarang dan Rembang. Tahun 1972, saya ulangi, tahun 1971 di Palembang yang dilanjutkan Semarang dan Rembang di tahun 1972. Pada tahun 1973 di Sidoarjo, Probolinggo, dan Blitar. Tahun 1974 di Surabaya. Tahun 1975 di Singapura. Tahun 1976 di Malaysia dan Sumatera Selatan. Tahun 1977 di Bandar Lampung. Dan tahun 1978 di Bali. Bapak Rohimin atau yang kita kenal dengan Mbah Min atau Mbah Boni, kelahiran Sungai Gebar pada tanggal 13 Mei 1950, yaitu guru besar kita sampai saat ini. Semasa mudanya selalu hidup dalam perantauan dan mencari ilmu, yaitu ilmu yang sejati, dan terhentilah pencariannya Bapak Rohimin tersebut setelah belajar ilmu budi suci ini, yaitu sekitar tahun 1970 di Enok dalam Provinsi Riau. Bapak Rohimin berguru dan berbaikat dengan Mbah Tenun kelahiran Cokro Menggalan, Pasar Legi, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juli 1931. Bapak Tenun berguru dan berbaikat dengan Kiai Sidik sekitar tahun 1962 di Tanjung Pinang, di Kabupaten Tanjung Pinang, Provinsi Riau. Pada waktu itu Kiai Sidik sedang mengajar silat budi suci di Markas Militer Angkatan Laut atau KKO yang saat ini disebut Marinir, diganti Marinir. Kemudian Bapak Rohimin ke Sungai Gebar dan membuka perguruan pencaksilat pada tahun 1983. Selanjutnya pada tahun 1985 Bapak Rohimin pindah ke Kuala Tungkal dan membuka perguruan pencaksilat pada tahun 1986 di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan pada tahun 1990 Bapak Rohimin mendapat ijazah mewejang dari Bapak Tenun dan murid satu-satunya yang mewarisi ilmu budi suci. Kemudian pada tahun 1990 pula Bapak Rohimin melakukan wejangan atau baiat warga baru angkatan pertama budi suci di seputaran wilayah Kuala Tunggal hingga sekarang. Selanjutnya silsilah perguruan pencaksilat budi suci Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 1. Bapak Rohimin berguru dan diijazahkan oleh Mbah Tenun. 2. Bapak Tenun berguru dan diijazahkan oleh Kiai Sidik. Kiai Sidik berguru dan diijazahkan oleh Mbah Bajan, Mbah Fatimah, dan Mbah Bajan. Demikian sejarah singkat perguruan pencaksilat budi suci Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan terima kasih atas kesempatan membacakan sejarah singkat perguruan pencaksilat budi suci ini. Dan apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan manaqib Waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dilanjutkan dengan doa yang akan dibacakan oleh Tuan Guru besar kita. Kepada Tuan Guru kami aturkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما صبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قرأنا